Assalamualaikum sahabat takwa, selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita fokus ke ayat kedua Al-Fatihah ya, yang itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kayaknya sering kita ucapin, tapi mungkin belum terlalu meresap gitu ya maknanya. Kita coba gali bareng, dibantu pandangan ulama tafsir kayak Imam At-Tabari, terus Ibnul Qayyim, Imam Al-Baghawi juga. Tujuannya biar lebih ngena di kehidupan kita. Oke deh, langsung aja ya. Kata pertama nih, alhamd. Apa sih intinya? Sekedar pujian. Iya, makasih. Bener banget pertanyaannya. Alhamd itu lebih kaya dari sekedar pujian. Imam At-Tabari sama Al-Baghawi itu menjelaskan ini sebagai pujian plus syukur. Dan sifatnya kholisan, murni, tulus hanya buat Allah. Jelas mencakup syukur ya atas nikmat sehat, rizki, hidayah gitu kan. Tapi, nah ini, Ibnul Qayyim menambahkan alhamd itu juga sana. Sana? Maksudnya gimana tuh? Pujian atas kesempurnaan Allah itu sendiri, zatnya, asmaul husnanya, sifat-sifatnya yang maha agung. Jadi kita memuji dia ya karena dia memang maha sempurna, bukan cuma karena kita dapat nikmat. Gitu. Oh, menarik. Ada alnya di depannya, itu kan biasanya nunjukin seluruh atau semua. Jadi semua jenis pujian gitu ya. Persis. Imam Al-Baghawi nyebutnya lil istigrok, artinya mencakup semua jenis pujian dan syukur yang sempurna. Jadi pas kita bilang Alhamdulillah, itu sebuah pengakuan, istihak, bahwa ya cuma Allah yang berhak. Kata Ibnu Abbas yang dikutip At-Tabari, ini juga bentuk ikrar, pengakuan kita sama istiqdha, ketundukan, kerendahan hati kita gitu. Wah, dalam juga ya. Satu kata alhamdulillah itu isinya pengakuan total berarti, bukan cuma bilang makasih doang. Betul, pemahaman itu penting banget. Nah, lanjut ke kata Rob. Ini juga sering diterjemahin Tuhan, tapi kayaknya ada yang lebih spesifik ya. Ya kerasa banget kalau Tuhan aja kayak kurang pas gitu ya. Nah, itu dia. Mufasir kayak At-Tabari, Al-Baghawi, bahkan pakai contoh syair Arab kuno, jelasin kalau Rob itu artinya Sayyid, tuan yang ditaati. Terus Malik, pemilik, tapi yang paling kunci, makna murabbi sama muslih. Murabbi, muslih, kayak dari kata tarbiyah gitu ya, Oh, mendidik, memelihara. tepat sekali. Dia yang memelihara, menumbuhkan, ngatur, terus-menerus memperbaiki urusan makhluknya. Aktif banget perannya. Jadi bukan pemilik yang diam aja gitu ya, tapi bener-bener ngurusin. Iya betul, Ibnu Qayyim itu menekankan banget aspek ini. Allah ngatur alam semesta, al-alamin ini pakai keadilan, hikmah, rahmatnya. Dia yang ngasih, yang nahan, yang memuliakan, menghinakan, ngampuni, nolong. Wah, terus-menerus dia bekerja. Kayak di ayat lain kan, kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap waktu dia dalam kesibukan. Masya Allah. Jadi Rob itu pemelihara yang super aktif ya? Oke. Nah, dari Rob kita ke al-alamin. Ini nih, alam-alam. Sering bingung juga, ini cakupannya apa aja sih? Jin sama manusia doang? Nah, ini memang ada beberapa pendapat di kalangan ulama. Ada yang fokus ke jin dan manusia, kayak pandangan yang dinukil dari Ibnu Abbas atau Sa'id Ibnu Jubair. Alasannya, ya karena mereka ini yang jadi tujuan utama risalah, dakwah. Kan ada ayat, liyakuna lil alamina nadhira. Oh iya, pemberi peringatan bagi seluruh alam itu ya? Betul. Tapi banyak juga ulama lain, misalnya Qatadah, Mujahid, yang dikutip At-Tabari dan Al-Baghawi juga, itu ngasih makna yang lebih luas lagi, yaitu Semua ciptaan selain Allah, langit, bumi, malaikat, hewan, tumbuhan, mikroorganisme mungkin ya. Pokoknya semua deh, yang kita tahu maupun yang nggak kita tahu. wah, luas banget berarti ya. Semesta raya ini semua masuk al-alamin. Iya, bahkan ada riwayat dari Abu Al-Aliyah gitu. Nyebut ada ribuan alam. Tapi intinya bukan di angkanya sih ya. Lebih ke nunjukin betapa luasnya ciptaan Allah, kekuasaannya. Imam Al-Baghawi juga ngaitin kata al-alamin ini dari akar kata ilm atau alamah. Ilmu, atau alamah, tanda. Bisa keduanya. Artinya semua ciptaan ini jadi tanda alamah atau bukti ilm akan adanya sang pencipta, sang Rob itu. Keren banget ya keterkaitannya. Nah, sekarang nih, bagian yang paling penting buat kita semua sahabat Aqua. Udah paham maknanya, terus gimana nih dampaknya ke hidup kita sehari-hari? Di zaman modern yang serba cepat ini. Nah, ini dia intinya. Kalau kita benar-benar merenungkan
Alhamdulillahirabbil alamin, dampaknya itu transformatif lah. Pertama, jelas banget menumbuhkan syukur yang nggak putus-putus. Kita jadi lebih fokus lihat nikmat yang seabrak dari Rob semesta alam, ketimbang pusing sama masalah kecil sesaat. Kalau dia bisa ngatur alam yang rumitnya minta ampun, masa sih urusan kita nggak diatur sama dia? Kita jadi lebih yakin sama hikmah dan keadilannya, kayak yang ditekankan Ibnul Qayyim tadi. Jadi lebih tenang ya ngadepin hidup. Insya Allah. Ketiga, bikin kita lebih rendah hati. Sadar posisi kita di tengah alam yang maha luas ini kan bikin kita, ya Allah kecil banget ya saya, jadi nggak sombong. Keempat, ini ngingatin lagi soal tujuan hidup. Ibnul Qayyim ngaitin ini ke tujuan kita diciptain, kan buat ibadah, liya budun. Bukan karena Allah butuh, tapi ya buat kebaikan kita sendiri. Jadi ayat ini kayak jangkar ya, mengakar ke dasar tauhid kita. Betul sekali. Jadi alhamdulillahirabbil alamin itu bukan cuma kalimat rutin, tapi sebuah world view, cara pandang hidup, pengakuan utuh akan kesempurnaan Allah, kekuasaannya, pemeliharaannya atas segalanya. Harusnya ini mewarnai kesadaran kita terus. Masya Allah, rangkumannya bagus banget ini. Pondasi iman kita, sumber ketenangan, sekaligus kompas arah hidup ya. Tepat. Nah, sebagai penutup nih, sahabat takwa, ada satu pemikiran menarik dari Ibnul Qayyim yang mungkin bisa kita bawa pulang. Beliau bilang kalau merenungkan ciptaan al-alamin, itu salah satu cara paling kuat buat kenal Allah Rob, kenal Rasul, dan yakin sama akhirat. Pertanyaannya mungkin gini, gimana kalau kita coba benar-benar melihat alam-alam di sekitar kita? Detail kecil di alam, atau bahkan dinamika kompleks di masyarakat kita. Melihatnya sebagai tanda alamah yang nunjuk ke Dia yang kita puji dengan Alhamdulillah. Kira-kira pengamatan sadar yang kayak gimana ya? Yang bisa bikin hubungan kita sama makna ayat ini jadi lebih dalam lagi. Silakan direnungkan. Sampai ketemu lagi di pembahasan kita selanjutnya. Semoga mencerahkan. Assalamualaikum.